Tidak ada lagi hal-hal yang menyakitkan pada diri yang nantinya tidak akan mencintai bagaimana semakin bagaimana rasanya, dan ternyata rasa hancur begitu saja dalam sekejap, apalagi jika pengkhianatan itu dilakukan oleh orang yang dianggap sebagai wanita yang paling dia cintai. Pertama ini, Lee Hye Jin, istrinya. Perdaya Taeyong yang merasakan kecewa teramat besar sampai akhirnya memutuskan untuk berpisah dari sang mantan istri atas sang lagi hidup dengan wanita yang sudah membuatnya tampak menyedihkan. Setiap kali mengingat wanita itu, yang ada dalam pikirannya adalah rasa jijik dan muak. Wanita itu adalah wanita yang paling Taeyong benci di dunia ini, meninggalkan buah hati mereka yang masih berusia 4 bulan dan mengkhianatinya. Sudah cukup mencari alasan. Terima kasih untuk Lee Hye Jin yang sudah membuat kenangan manis mereka menjadi kenangan pahit bagi Taeyong dalam hitungan detik. Baru Taeyong ingin meminum soju yang sudah dituangkan di gelas ketika seorang gadis duduk di hadapannya dan langsung merebut gelas itu lalu meminumnya. Udah teman minum, tanya gadis itu yang membuat Taeyong heran. Nagasi Nuguya, terbalas Taeyong dengan suara paraunya karena dia memang batas sadar. Gadis yang mengenakan gaun malam itu hanya tergagap-pelan lalu menjawab, "Mengapa aku ini teman minum?" Aku jawabnya. Bagaimana bisa orang baik selalu tertindas begitu saja? Sangat adil. Mengapa aku perlu menjadi orang jahat agar dianggap? Lanjutnya mulai menarik perhatian Taeyong. Tony, apa kau pernah merasakan apa yang aku rasakan saat ini? Taeyong minum soju yang tertuang di gelasnya lalu berkata, akan ada saatnya dunia berpihak padamu. Si gadis merebut gelas yang ada di tangan Taeyong lalu menuangkan soju ke dalamnya. Aku sama sekali tak percaya, katanya yang kemudian direspon tawa oleh Taeyong membuat gadis itu mengernyit bingung. Enggak sih, kau terlihat sangat mirip denganku. Gadis itu menganggap Taeyong sedang meracau karena mabuk, jadi dia menghiraukan perkataannya. Taeyong merebut gelas dari tangan si gadis. Dia kembali menuangkan soju dan minumnya terus berulang kali seperti itu sampai gelas kelima dia baru berhenti. Tuhan menghela nafas, dia bertanya, apa kau pernah dikhianati oleh orang yang kau cintai? Sejauh ini sih belum, memangnya kenapa? Pria itu lalu melanjutkan, mantan istriku berselingkuh dengan pria lain dan meninggalkan putra kami begitu saja. Taeyong tak menyangka dia bisa membagi kisahnya pada orang asing sampai segamblang ini. Ya, sebagai kaum perempuan mungkin tidak akan pernah sanggup melakukan seperti apa yang dilakukan oleh mantan istri. Pria di hadapannya ini, dia terlalu kejam, kejahatan luar biasa baginya, tidak bisa dipercaya ada wanita sepertinya. Dia yang tersenyum mereka lalu kembali minum soju. Cinta akan tetap ada ketika mereka mempertahankannya dan dia menyerah, kata Taeyong sambil tersenyum simpul, senyum yang menyeratkan rasa kecewanya. Ketika sedang berjanji untuk setia, di situ pula mereka mencoba untuk tidak pergi. Sayangnya orang-orang sudah terbiasa mengingkari janji mereka, ujar si gadis.
akan menyingkap selimut yang merasakan hembusan napas seseorang di tengkuk belakangnya. Juga rasa berat di pinggangnya membuat dia berpikir ada sesuatu yang aneh. Pelan-pelan yang mengintip ke dalam selimut berarti juga dia ingin menjerit karena terkejut, namun langsung menahannya dan menutup mulutnya menggunakan tangan. Perlahan ia mencoba menoleh ke samping, hampir terjungkal dari ranjang begitu mendapati sosok pria yang kemarin malam dia temui sedang tidur pulas dengan tangan yang melingkari pinggangnya. Pelan yang menyingkirkan tangan pria itu dari pinggangnya, dia langsung menarik selimut untuk menutupi tubuhnya dan mengambil pakaiannya yang berserakan di lantai dengan gerakan yang sangat cepat. Setelah selesai memakai pakaiannya, dia berlari menuju pintu keluar tanpa berrepot-repot mencuci wajahnya terlebih dahulu. Sepanjang koridor hotel yang tidak habis-habisnya meruduki kebodohannya, dia tidak akan sanggup untuk bertemu pria itu lagi seumur hidupnya, karena ini sungguh sangat memalukan, menjatuhkan harga dirinya setinggi langit. Karena kos yang mahal, ia hanya bisa pulang ke kampung halamannya di Busan setiap 4 bulan sekali. Itu pun jika uang yang dia kumpulkan sudah cukup untuk membeli tiket kereta. Bekerja sambil kuliah itu tidak mudah, harus pintar-pintar membagi waktu. Begitu pula dengan ia sudah sangat bersyukur orang tuanya tak pikun untuk selalu mengirimkan uang setiap bulan sekali. Gadis itu sudah habis dan dia harus menghadiri kelas mata kuliahnya 15 menit lagi. Setelah berpamitan pada rekan-rekannya yang berlari untuk mengejar waktu, ia rasa dia tidak akan menghadiri kelasnya. Apa yang akan saya lakukan, bentak Ian sambil menatap wanita yang menjambak rambutnya itu dengan barang dasar. Tidak tahu dia berani-beraninya kau mengganggu suami orang. Wanita itu malah balik membentak Ian lebih keras. Pengunjung kafe yang tadinya sangat kusyuk dengan kegiatan masing-masing kini mulai berlari pada pertengkaran dua perempuan yang menarik perhatian itu. Kurang ajar, wanita itu malah semakin keras menjambak rambut Ian. Ian yang terkejut ikut refleks menjambak dan rambut wanita itu lepaskan. Tidak, akhirnya aksi jambak menjambak rambut pun terjadi. Tak ada yang berhasil menghentikan dan melerai pertengkaran mereka. Pegawai lain bahkan pengunjung pun tidak ada yang berhasil. Mereka keburu menyerah karena takut dengan ancaman-ancaman yang Ian dan wanita itu ucapkan. Dia memang tak terlalu percaya pada adanya takdir. Sebenarnya kali ini dia akan percaya itu. Ia takdir dalam bertemu dengan sosok gadis yang seminggu lalu dia temui. Berbekal kopi panas diberinya di cafe shop Jin sahabatnya, dia beranikan diri untuk menghampiri gadis yang tengah duduk sendirian di bangku taman. Gadis itu tampak terkejut dan mendapati itu yang sudah duduk di sampingnya dan menyodorkan kopi untuknya.
Gadis itu tampak sedang membenarkan tatapan rambutnya yang berantakan memalukan desisnya kesal. Akhirnya si gadis mengambil kopi yang dia berikan dan langsung meminumnya karena udara yang memang dingin karena memasuki akhir tahun. Selamat itu, maaf aku tak sadar saat itu, maafkan aku. Taeyong tahu gadis itu akan membahas tentang malam di mana mereka terbangun di satu ranjang, jadi dia langsung meminta maaf dengan sepenuh hati. Ini bukan sepenuhnya kesalahanmu, aku juga tak sadarkan diri karena mabuk. Maafkan juga, ucap si gadis sambil menganggukkan badannya sedikit. Taeyong rasanya menatap tapak polusnya gadis itu. Terlalu kekolot memanggilku dengan sebutan, tapi aku suka kau memanggilku seperti itu, Agashi. Pertemuan singkat tapi memberikan efek luar biasa untuk Taeyong. Sejak saat itu, Taeyong merasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya ketika mengingat pertemuan singkatnya dengan si gadis mendebarkan seperti pertama kali dia merasakan jatuh cinta. Sayang dalam hal cinta, Taeyong menganggapnya sebagai omong kosong, jadi dia memilih itu sebagai angin lalu sampai dia sadar jika perasaannya itu adalah sebagai